Hai guys, kali ini kita bakal ngebahas tentang sekolah. Pastinya banyak pengalaman menarik di sekolah ya guys. Dulu, umumnya sekolah dilakukan secara tatap muka. Tapi karena situasi pandemi, sekolah dilakukan secara online. Nah, menurut kalian, sekolah itu buat apa sih? Untuk tahu jawabannya, simak terus ya guys. Jadi sebenarnya sekolah itu tuh untuk kita menempuh pelajaran, terus untuk kita belajar mengenal lingkungan sosial, mengenal yang namanya bermusyawarah. Terus dari situ juga dari sekolah kita bisa tahu apa saja keterampilan kita, bakat kita, dan cita-cita yang ingin kita capai. Itu dari situ. Sekolah itu kan sebuah instansi untuk menempuh pendidikan. Sekolah itu suatu wadah untuk masyarakat menimba ilmu, bersosialisasi, memiliki teman. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Menurut saya sekolah itu adalah untuk menambah ilmu agar kita lebih tahu apa itu tentang pelajaran di sekolah. Saya sekolah itu digunakan untuk kita mencari ilmu agar kita bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dan juga pastinya agar kita bisa mencari wanita. Ya, sekolah itu sebenarnya buat apa sih? Sekolah itu dulu, zaman Paulo Freire, menurut dia, catatannya ada dua. Yang pertama, sekolah itu ternyata fokusnya adalah melatih anak didik untuk bisa kerja. Ini menurut Paulo Freire ya. Pentingnya kerja itu penting, tapi kurang mendasar. Pendidikan kok melatih orang kerja? Karena sebagaimana kalian waktu kecil itu kan selalu ditanya, besok mau jadi apa? Jadi itu kan terus profesi, jadi polisi, jadi dokter, jadi guru, kan gitu. Kalau kamu jawabannya jadi orang baik, mungkin orang tuamu pusing. Kok cuma jadi orang baik? Padahal kalau orang tua itu pengennya jadi orang, antara sudah orang atau belum matang sebagai orang. Kalau orang itu berarti sudah dewasa, sudah matang sebagai manusia. Dan dalam pendidikan, fokusnya bukan itu. Fokusnya melatih orang untuk bisa kerja. Kamu diajari keterampilan untuk bisa kerja. Itu dikritik oleh Freire. Yang kedua, di sekolah-sekolah kamu ditegaskan tentang struktur yang mapan, di mana posisimu dan apa yang harus kamu lakukan. Kamu itu mahasiswa, harus melakukan apa. Kamu itu rakyat harus melakukan apa. Kamu itu orang kecil harusnya apa, dan hendaknya yang dilakukan apa, dan jangan kelakuan apa. Jadi di sekolah-sekolah kita disadarkan akan status dan diatur harus melakukan apa dan jangan melakukan apa. Isinya sekolah itu, katanya Freire. Dan juga saya akan membahas tentang 3 hal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut saya penting banget buat diketahui semua makhluk di negara ini. Dan ini bukanlah triloka alias Tuturi Handayani, karena itu harusnya fokus bukan di murid tapi di guru, gimana cara mendidik murid di kelas. Ngebahas pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Dan kalau ditanya nih, apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar, yang pertama selamat raganya, 2 bahagia jiwanya, selamat dan bahagia, survive and happy. Dan sebetulnya kalau dipikir-pikir, itu kan yang kita cari dalam hidup. Sebetulnya mulai dari filsafat agama sampai ilmu pengetahuan fisiologi modern, itu sepakat soal hal ini, bahwa kita itu nyari
yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang coba deh lihat sekitar kita. Gitu kira-kira kebanyakan orang di sekitar kita tahu nggak ya gimana caranya supaya hidupnya bisa selamat dan bahagia? Kayaknya enggak ya. Kenapa sobat? Pada nggak tahu. Ada nggak yang ngajarin sekolah? Berikutnya Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan Dutch punya 3 peran penting. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar menyebut ini sebagai filosofi Trihayu. Dia percaya bahwa semua itu terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Atau bahasa kerennya, everything is connected. Contohnya, kalau misalnya kalian nih berhasil menjadi diri kalian menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang bahagia, kira-kira lingkungan sekitar kalian, keluarga, pertemanan, atau orang-orang sekitar kalian yang lain jadi lebih baik tidak hidupnya. Nah, jadi lebih baik kan? Hello nice people, kembali lagi bersama saya Febri Hanks.